Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Untuk video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Perhatikan gambar-gambar berikut. Berikut ini adalah gambar pekerja seni. Ya, profesi di dunia seni. Gambar yang pertama itu adalah gambar pelukis. Kemudian ada gambar sutradara. Yang ketiga adalah gambar penari. Dan yang keempat itu gambar pesulap. Pekerja seni merupakan orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Berikut ini kisah tentang pekerja seni, yaitu penari. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895, mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana, Bu Supinah belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu, Ibu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasanya digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan juga Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Berikut ini beberapa informasi penting yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Yang pertama, tari yang dibawakan Ibu Supinah yaitu tari gandrung dari Banyuwangi. Kemudian, peran tari gandrung saat melawan penjajah adalah sebagai penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Nilai dan sikap Bu Supinah sebagai penari daerah adalah rasa bangga karena mampu mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat mancanegara. Nilai, sikap, dan keterampilan yang diperlukan
untuk menjadi seorang penari adalah rajin, tanggung jawab, penguasaan teknik, serta penghayatan. Menurutmu, nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Ya, silahkan coba tuliskan jawabanmu. Selanjutnya, coba lakukan beberapa gerakan tari gandrung atau tari khas daerahmu. Mari kita simak sebuah puisi tentang seorang penari. Puisi penari. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan. Liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Selanjutnya, mari kita identifikasi puisi tersebut. Judul puisinya yaitu Puisi Penari. Banyaknya bait pada puisi tersebut adalah 6. Kemudian banyaknya semua baris puisi tersebut ada 12 ya. Kalau baris dalam setiap bait itu ada 2. Puisi tersebut menceritakan penghayatan dan keterampilan seorang penari yang berhasil memancarkan keindahan. Coba adik-adik buat sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut, serta buat sebuah gambar yang menggambarkan kisah puisi penari. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Berikut ini pasangan gambar nama tari serta asal daerah. Tari pendet dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat, kemudian tari saman dari Aceh, serta tari remo dari Jawa Timur. Negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Mari kita baca informasi tentang manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring
agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sumber pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain ada sapi, ayam, udang, ikan, dan lain sebagainya. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, palawija seperti padi, kedelai, serta jagung. Sebagai bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Manfaat yang lain yaitu sebagai peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mauni, pinus, dan lain sebagainya. Lalu juga sebagai produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, serta cacing. Berikut ini contoh peta pikiran yang menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Kita bisa menyimpulkan manfaat makhluk hidup di sekitar kita berdasarkan bacaan tersebut dan juga berdasarkan sumber lain diantaranya yaitu manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitar meliputi membantu mengurangi pemanasan global, membantu membersihkan udara dari racun, menyejukkan lingkungan, dan lain sebagainya. Manfaat hewan bagi lingkungan sekitar meliputi sebagai penghasil tenaga untuk membantu manusia seperti kerbau membantu membajak sawah misalnya. Kemudian menghasilkan pupuk organik misalnya pupuk kandang. Lalu juga penghasil bahan pangan misalnya ada daging kambing, bebek, ayam, dan lain sebagainya. Apabila tumbuhan sulit tumbuh di daerah yang tidak subur, maka akan berakibat pada gersangnya suatu daerah. Kemudian suhu udara di daerah tersebut akan naik. Akan terjadi kekeringan. Rusaknya hutan karena perilaku manusia juga akan berdampak kepada hewan-hewan yang tinggal di hutan tersebut. Dampak itu meliputi hewan akan kehilangan habitatnya. Hewan akan turun ke pemukiman warga. Hewan juga akan banyak yang mati, bahkan punah. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu.
Buatlah daftar tumbuhan dan juga hewan yang ada di sana. Amatilah manfaat tumbuhan dan hewan tersebut. Tulis hasilnya pada tabel berikut. Untuk bekerja sama dengan orang tua, buatlah gambar tentang sebuah tanaman yang ada di rumahmu. Jelaskan nama, bagian-bagian tumbuhan, dan manfaatnya bagi lingkunganmu. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.